Bung Ari Junaidi, tadi ada survei-survei yang ingin disampaikan, silakan. Tapi bukan survei untuk menaikkan atau menurunkan calon-calon tertentu ya, silakan. Ya, ternyata 27 November besok ini kepala daerah yang menang adalah kepala daerah yang didukung, di-endorse oleh rakyat. Saya melakukan survei di banyak daerah. Bukan di-endorse oleh tokoh-tokoh, siapapun itu. Kecuali ya yang di-endorse oleh tokoh-tokoh tertentu ya. Misalkan Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo ya punya pengaruh elektoral gitu ya. Tetapi saya khusus di Jawa Tengah dan Solo karena saya ada di sana, pengaruh elektoralnya endorse dari Pak Jokowi juga tidak terlalu ngefek gitu ya. Jadi rakyat sekarang udah mulai pintar, mulai melihat jernih siapa yang akan dipilih. Dan saya hingga ke survei ke Bovendigul di Papua. Ya di Papua, itu juga menunjukkan bahwa yang dirindukan oleh rakyat itu adalah pemimpin yang memang bisa mendengar rakyat dan mereka bisa belajar dari 10 tahun kemarin gitu ya. Siapa pemimpin yang memang benar-benar bekerja dan mana yang pura-pura bekerja. Sumber informasi dari mana kalau di Bovendigul itu? Bovendigul karena saya turun langsung. Iya. Sumber informasi mereka dari mana? Dari rakyat, karena mereka Dari tetangga misalnya? Atau apa misalnya? Karena sebagian besar di Bovendigul ada transmigran, ada warga penduduk asli. Media sosial juga mungkin? Mereka tidak terpancar di media sosial di Bovendigul tidak begitu besar. Oke. Tapi mereka kepala suku yang menjadi informasinya. Dan mereka menganggap bahwa ke depan ini di 27 November ini menjadi penentu bahwa kemenangan itu betul ditentukan oleh rakyat. Dan saya melihat Solo gitu ya, karena saya intens di Solo dari 1, 2, 3 survei gitu ya, bisa melihat bahwa ternyata tidak pengaruh besar juga pengaruh dari Pak Jokowi di Solo. Dan di Jawa Tengah nanti akan kita bisa lihat gitu siapa pemenangnya, tentu yang akan didukung oleh rakyat sebagian besar di Jawa Tengah. Oke, baik. Bung Hendar Sam silakan. Pilkada serentak 2024 ini tidak bisa kita lihat secara hitam dan putih. Tidak bisa kita lihat sebagai Jokowi versus Anies. Ya, tidak bisa kita lihat seperti itu. Tidak bisa kita lihat antara Gerindra melawan PDIP. Tidak bisa kita lihat Kim plus melawan PDIP. Contohnya seperti itu. Karena pada faktanya di seluruh daerah, saya ambil contoh di Kabupaten Bandung, ya PDI dan Gerindra bersatu untuk hal tersebut. Ya, jadi ini bukan hitam dan putih tentang masalah hal tersebut. Kita tidak boleh ya teracuni, terpropaganda oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ini bukan tentang Pak Jokowi, ini bukan tentang Pak Prabowo, ini bukan tentang Bu Mega, tapi ini tentang persatuan bangsa dan bagaimana kita bisa dewasa dalam berpolitik. Bahwasanya pada saat dulu bagaimana PDIP dan Anies sangat keras dan seperti minyak dan air, toh bersatu juga. Ya kan? Ini sebagai tidak dibegal PDIP bos. Iya nggak apa-apa, nanti saya ngomong dulu. Ya, itu saja ini hitam putih, Anies dibegal gitu loh. Ya, Mas, artinya kan ada perasaan bukan ideologi yang ada di situ, cuma perasaan tidak puas saja kan gitu. Nah tapi artinya apa? Saya ambil positifnya. Ini adalah dinamika yang terjadi, ya kan? Saya tidak mengatakan itu hal yang salah. Bahwa masyarakat kita akan terdewasakan dengan hal tersebut. Tidak boleh polarisasi itu kembali terjadi, hitam dan putih, Anies dan PDI itu berseberangan, EPI dan PDIP itu berseberangan. Tidak seperti itu. Karena di kemudian hari hal tersebut bisa saja terjadi. Bersatu. Ini penting sekali buat masyarakat supaya jangan ada aktor-aktor politik yang berusaha mempolarisasi hal tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tarik simpul kalau ke depannya nanti ya. Semua elit-elit ini, ya kan, yang bisa mempunyai benang merah persatuan itu ada di Pak Prabowo sebenarnya. Karena apa? Beliau dekat dengan Bu Mega, no issue dengan PDIP, beliau pernah mengendorse dan berjuang bersama-sama dengan Anies, beliau juga pernah berjuang bersama-sama dengan FPI, ya kan? Insya Allah beliau akan menjadi perekat dari semua ini. Nah, jadi artinya apa? Terlepas daripada masalah dukung-mendukung, kita harus pisahkan masalah itu. Tapi pada satu fase setelah pilkada ini selesai, semua harus bersatu. Semua harus sepakat bahwa
benar-benar 2045 Indonesia Emas itu akan terwujud. Insya Allah semuanya. Amin. Asal optimis. Oke. Terima kasih.